Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Di video kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako ya, dan kali ini saya mau cerita tentang pengalaman ngewarung ya teman-teman. Beberapa belas tahun, pastinya banyak sekali cerita lika-liku, susah, senang, sedih, bahagia, pastinya ada terus ya teman-teman. Setiap hari pun bahkan kita selalu mendapatkan cerita-cerita yang bikin kita tersenyum ataupun bikin menguras emosi, ada juga ya, semua ada, serba ada teman-teman ya. Rasanya itu nano-nano seperti itu ya, namanya di warung sembako itu tidak selalu bahagia, tidak selalu happy, tidak selalu menyenangkan ya. Pasti ada saatnya kita merasa kesel juga ya, merasa jengkel juga gitu ya teman-teman. Wajar saja ya teman-teman, karena semua orang hidup itu mempunyai ujiannya masing-masing ya, termasuk kita juga pemilik warung sembako ya. Kita sehari-hari itu mendapatkan beberapa kejadian-kejadian yang bikin kita kaget, bikin kita deg-degan, bikin kita takut, bikin kita khawatir, apa aja kita alami ya di warung sembako itu ya teman-teman. Dan kali ini saya akan sharing pengalaman cerita kenapa tetangga tidak mau berbelanja ke warung kita ya, padahal rumahnya itu deket banget ya, misalnya bersebelahan, berdepanan, bersampingan gitu kan ya, ataupun di belakang rumah, di belakang warung kita, di depan warung kita gitu ya. Kenapa tidak mau berbelanja di kita, apa sebabnya, apa alasannya gitu ya teman-teman. Mungkin itu ada di antara teman-teman yang merasakan hal itu ya teman-teman. Nah, ini menurut pengalaman saya, kenapa tetangga terdekat tidak mau berbelanja ke kita ya, apa alasannya gitu ya teman-teman. Stop buang pikiran negatif tentang tetangga kita. Kita harus menghormati mereka ya teman-teman. Meskipun tidak banyak berbelanja ke kita, namun dibalik itu kan masih ada lagi rezeki dari tetangga yang lainnya, dari tetangga yang jauh, yang tidak dekat rumahnya dengan warung kita ya teman-teman, seperti itu. Dan kita itu sebagai pemilik warung itu jangan baperan ya teman-teman. Melihat tetangga dekat berbelanja di warung lain, di tempat lain, kita marah, kita nggak negur, tidak boleh seperti itu ya. Namanya rezeki itu kan sudah diatur sama yang maha kuasa gitu ya, sama yang pemilik segalanya ya teman-teman. Menurut saya, kenapa tetangga terdekat tidak mau berbelanja di warung kita, yaitu sebabnya mungkin tetangga itu lebih seneng belanjanya ke tempat yang lebih banyak ya, lebih banyak barangnya. Mungkin di kita itu tidak komplit, dikira tetangga kita itu kita jualan tidak komplit, tidak lengkap gitu ya. Maka lengkapilah segera barang-barang yang kita jual ini ya teman-teman. Dan selanjutnya, mengapa tetangga tidak mau berbelanja ke warung kita gitu ya. Bisa jadi barang-barang yang kita jual ini terlalu mahal harganya ya, maka kita segera lakukan survei harga ya. Survei harga di sekitar kita itu, harga ini berapa, harga gula berapa, harga minyak berapa, seperti itu. Nah, kita tanyakan kepada tetangga kita, kepada orang lain yang saling berbelanja gitu ya. Ini beli minyak goreng berapa sih biasanya, kalau di tempat lain saya masih jual segini, masih standar gak sih, kemahalan gak sih, seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang bilang nyeletuk pelanggannya, di sana dapat segini gitu, kita turunkan harganya gitu teman-teman. Yang penting kita dapat untung aja gitu ya, biarpun sedikit nggak apa-apa, kita samain harganya dengan warung di sekitar kita gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya, kenapa tetangga tidak mau berbelanja ke warung kita? Mungkin kita itu pelayanannya kurang baik, kurang ramah ya, tidak menyenangkan gitu ya. Jadi kita harus introspeksi diri juga, ada apa ya dengan saya ini. Mungkin pelayanan kita itu tidak bagus di depan tetangga ya, tidak nyaman, tidak ramah, ataupun banyak hal-hal lain yang mungkin tidak disukai tetangga kita ya. Kita harus memperbaikinya.
Yang mungkin biasanya tetangga duluan yang menyapa kita, nah sekarang kebalikan, kita duluan yang menyapa tetangga, seperti itu ya contoh kecilnya teman-teman. Dan selanjutnya, kenapa tetangga tidak mau berbelanja ke warung kita? Nah, bisa jadi tetangganya itu terlalu banyak rahasia ya, terlalu banyak privasi yang tidak boleh orang deket tahu gitu teman-teman. Mungkin mereka mengkonsumsi barang-barang yang lebih mahal, lebih murah, mungkin seperti itu. Jadi kita tetangga dekat tidak boleh tahu dan menjaga privasi itu ya teman-teman, seperti itu. Dan kita pun tidak bisa memaksakan kepada salah satu tetangga untuk selalu berbelanja di kita ya. Biarkan mau belanja dimanapun, itu adalah hak mereka ya. Kita yakin deh pasti ada tetangga-tetangga lain yang selalu memberikan rezekinya untuk kita ya, biarpun tidak dibelanjain oleh tetangga dekat, tapi ada tetangga yang jauh yang selalu hadir berbelanja ya teman-teman. Nah, banyak sekali alasan-alasan kenapa tetangga dekat tidak berbelanja di kita ya. Mungkin tetangga kita itu pengen belinya yang sekalian lusinan, ataupun pengen belinya yang sekalian banyak-banyak gitu, sementara di warung kita stoknya hanya sedikit ya. Jadi mungkin tetangga kita itu belanjanya sekalian ke supermarket, ke minimarket, sekalian beli banyak gitu teman-teman ya. Jadi ya jangan dianggap pusing ya teman-teman, biarkan aja. Rezeki kita tidak akan tertukar teman-teman. Nah, dan selanjutnya, kenapa tetangga dekat tidak mau berbelanja ke kita ya? Mungkin teman-teman ataupun siapapun ya, saya juga pernah ngalamin itu, pernah punya sedikit selisih paham atau apa ya, jadi tidak nyaman untuk berbelanja atau apa gitu teman-teman ya. Mungkin suatu saat akan sama-sama berubah pikirannya ya, jadi kembali lagi berbelanja ke kita. Waktu itu juga saya pernah ngalamin seperti itu, karena saya itu tidak memberikan hutangan tidak memberikan hutangan banyak gitu teman-teman ya, karena saya pikir untuk bulanan itu terlalu lama ya waktunya, sementara saya kan di warung sembako itu pengennya itu uangnya cepat muter gitu teman-teman. Dan waktu itu tetangga saya itu mintanya yang bulanan gitu, dan saya tuh nggak nyanggup gitu ya, kecuali per minggu gitu. Nggak apa-apa, saya kasih deh per minggu gitu ya. Ini sementara ngambilnya setiap hari, dan kadang-kadang sehari tuh sampai 5 kali lebih gitu yang ngambil barang-barang gitu teman-teman ya. Mau mie ngambil, mau telur ngambil, mau sampo ngambil gitu kan. Jadinya rencet banget ya nulisnya saya di buku. Kadang-kadang saya juga lupa ya, lagi ngelayanin orang tiba-tiba dia minta ini itu gitu ya. Kadang mungkin ada yang tidak saya tulis juga gitu teman-teman, jadi saya tuh merasa rugi juga gitu ya. Lah lama-lama kok nggak enak ya, nggak nyaman gitu. Pas kesini saya lihat tanggal gajian itu, setiap tanggal gajian tuh dia beli kemana gitu ya teman-teman, borong-borong banyak. Jadi kesannya gitu warung saya itu sebagai warung pelampiasannya dia gitu. Di saat dia tidak punya uang baru deh gitu kan ngambil-ngambil di saya gitu. Pas lagi ada uang, pas baru gajian, jadi dia tuh jalan-jalan sekalian belanja gitu ya teman-teman. Siapa yang mau digituin kan? Nggak mau banget ya teman-teman. Setelah itu saya tuh agak berat juga ya mau ngomong nggak, maaf ya, nggak ngutangin lagi seperti itu. Jadi nggak enak banget ya teman-teman. Nah, disitulah ya saya mulai rada jauh sama dia gitu ya teman-teman. Dia juga jarang belanja ke saya ya, mungkin dia menemukan warung baru yang bisa dia utangin juga, seperti itu pastinya, seperti itu ya teman-teman. Dan saya pun merasa bodoh amat, yang penting nggak ngutang lagi ke saya, seperti itu. Jadi alhamdulillah rezeki selalu ada aja, biarpun orang tersebut tidak berbelanja di saya teman-teman. Selanjutnya, kenapa tetangga tidak mau berbelanja di warung kita? Mungkin warung kita itu terlalu dekat jaraknya, jadi kalau belanja itu nggak seru loh ya jika tidak naik kendaraan, seperti itu. Jadi memilih berbelanja di warung lain yang lebih jauh, yang lebih seru lagi perjalanannya ya, sambil lihat-lihat apa, sambil cuci mata gitu ya teman-teman, seperti itu contohnya. Mungkin seperti itu ya, tapi tidak tahu juga ya seperti apa alasannya ya. Banyak sekali pasti alasannya kenapa gitu ya. Itulah salah satunya diantaranya ya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan kenapa lagi tetangganya tidak berbelanja di warung teman-teman, seperti itu. Mari kita sharing ya, kita saling berbagi aja gitu teman-teman ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang membuat kita lebih termotivasi, lebih mengingatkan lagi kesalahan kita harus memperbaiki diri gitu ya teman-teman. Nah, itu dulu teman-teman sharing saya kali ini. Semoga ada sedikit wawasan ataupun
pengalaman teman-teman juga ya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.